Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca basmalah ini, apa yang akan kita pelajari bernilai ibadah, kalian diberi kemudahan dalam memahami pelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas subtema 2 dari tema 1, itu tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang akan kita pelajari adalah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis hukum bacaan dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang kedua, menganalisis makna, kandungan atau tafsir yang terdapat dalam Surat Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. 3. Membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 dengan fasih dan lancar. Menganalisis makna. Yang pertama tentang hukum bacaan atau tajwid. Yang kedua, arti terjemah baik secara mufradat maupun secara ijmali, keseluruhan. Yang ketiga, tafsir makna atau isi kandungan, termasuk juga perilaku-perilaku yang hendak diamalkan dalam Surat Al-Ma'idah ayat 48. Setelah kita mulai dari membaca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun.
mukhtalifun. Shadaqallahul azim. Berikutnya mari kita analisis hukum bacaannya. Dari yang pertama wa anzalna. Anzalna, an nun sukun bertemu dengan huruf za merupakan bacaan ikhfa haqiqi, dibaca samar. Jadi wa an ini agak berhenti sebentar. Wa anzalna. Nah, ini mad bertemu dengan huruf hamzah di dua kata. Jadi mad tabi'i. Masih ingat ya, huruf mad itu ada 3, yaitu ayu, alif, ya, wawu. Nah, ini alif fathah, kemudian alif bertemu dengan hamzah di dua kata. Namanya mad ismun fasil karena berpisah. Jadi anzalna itu punya arti, ilaika punya arti, sehingga bisa dipisah. Kemudian al-kitab, alnya al-qomariyah, huruf al bertemu huruf qomariyah. Bil haqqi, alnya juga al-qomariyah, huruf al bertemu dengan huruf ha. Kemudian musaddiqal lima, tanwin bertemu dengan lam, merupakan bacaan idgham bila guna, membacanya dengung, masuk tanpa dengung. Jadi dimasukkan musaddiqal lima, bukan musaddiqon lima, tapi musaddiqal lima, masuk tanpa dengung. Ma di sini merupakan mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Baina yadayhi minal kitab, al-kitab, al bertemu dengan huruf qomariyah, itu huruf ka, termasuk al-qomariyah. Wa muhiminan alaihi, ini dibaca jelas. Mengapa? Karena tanwin, nun tanwin bertemu dengan huruf ain, merupakan bacaan idhar halqi. Jadi membacanya harus wa muhiminan alaihi, tidak boleh wa muhiminan alaihi, itu bacaan yang lain. Jadi yang benar adalah wa muhiminan alaihi. Fahkum bainahum, mim sukun bertemu dengan huruf ba, merupakan bacaan ikhfa syafawi. Mim bertemu dengan ba, fahkum bainahum, harus dibaca mendengung atau samar. Hum bima juga sama, mim sukun bertemu dengan ba, merupakan bacaan ikhfa syafawi. Kemudian ma anzala, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dua kata, merupakan bacaan mad ismun fasil. Kemudian anzala, nun sukun bertemu dengan huruf za, bacaan ikhfa, baca samar anzala. Allah, lam jalalah tafkhim. Wala, lam merupakan mad tabi'i. Tetapi ahwa, ini satu kata. Mad tabi'i, wawu, alif, harokat fathah, kemudian alif, sudahnya ada huruf hamzah. Jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kata, merupakan bacaan mad wajib muttasil. Jadi membacanya ahwa a, harus sampai a, tidak boleh dipisah ahwa baru a. Hum amma, mim sukun bertemu dengan ain, merupakan bacaan idhar syafawi. Amma mim tasjid itu adalah gunnah. Ja'aka, mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata, merupakan bacaan mad wajib muttasil. Minal haqq, alnya al-qomariyah, kemudian haqq qaf itu merupakan qalqalah bro, karena ini berhenti. Minal haqq, bacanya dipantulkan. Nikulin ja'ana, tanwin bertemu dengan huruf jim, itu termasuk bacaan ikhfa samar. Nah, ini mad tabi'i. Minkum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, itu bacaan ikhfa. Kum syir'a, mim sukun bertemu dengan syir, bacaan idhar syafawi, dibaca jelas. Kemudian syir'a tawwa, tanwin bertemu dengan huruf wawu, idgham fi ghunna, bacanya dengung. Kemudian min haja, min,
Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha merupakan bacaan idhar halqi, bacanya harus jelas min haja. Walau sya'a itu satu kata, mattobi'i bertemu dengan huruf hamzah di satu kata merupakan bacaan mad wajib muttasil. Kemudian Allah lam jalalah tafhim la ja'alakum umma min sukun bertemu dengan hamzah merupakan bacaan idhar syafawi. Ummatan min tasir itu gunnah, umma bacanya di sini ditahan. Kemudian tanwin bertemu dengan wawu itu idham bi gunnah, matawwa wahidatawwa ini juga sama, tanwin bertemu dengan wawu merupakan bacaan idham bi gunnah. Walakilliyatu nun sukun bertemu dengan lam, bacaan idham bila gunnah, killi masuk tanpa dengung. Liyabluwakum, liyab ini qalqalah sughra. Kum fi nun sukun bertemu dengan huruf fa dibaca jelas idhar syafawi. Fi-nya sendiri itu merupakan mad tabi'i. Ma atakum ma panjang karena mad bertemu dengan hamzah di dua kata mad jaiz munfasil. Atakum fas nun sukun bertemu dengan fa idhar syafawi. Kemudian fastabiqul khairat, al khairat alnya al qamariyah karena al bertemu dengan huruf kha. Ilallah Allah lam jalalah tafhim karena sebelumnya harokat fathah. Marji'ukum jami'a nun sukun bertemu dengan jim harus syafawi. Jami'an fa tanwin bertemu dengan fa merupakan bacaan ifa hakiki, membacanya samar. Layunabi'ukum bima nun sukun bertemu dengan ba itu merupakan bacaan ikhfa safawi. Bacanya ditahan. Kemudian mad tabi'i kuntum ikhfa hakiki. Tum fihi, mengapa ikhfa hakiki? Karena nun sukun bertemu dengan fa. Tum fihi nun sukun bertemu dengan fa merupakan bacaan idhar syafawi. Fi-nya sendiri fihi fi itu mad tabi'i. Takhtalifuna merupakan mad arif li sukun karena mad tabi'i berada di akhir kata. Jadi huruf terakhir itu harus dibaca mati. Takhtalifun dan dibaca panjang. Nanti Anda bisa mengembangkan sendiri. Kemudian berikutnya arti dari surat Al-Maidah ayat 48. Nanti Anda bisa membaca sendiri, dicocokkan di Al-Quran terjemah yang ada di rumah. Artinya mulai dari wa anzalna, kami turunkan ilaikal kitaba kepadamu. Alkitab di sini adalah Al-Quran. Bil haqqi dengan membawa kebenaran. Silakan nanti dicocokkan dengan Al-Quran yang ada di rumah. Kemudian kandungan ayat, di antaranya yang pertama adalah setiap kaum diberikan aturan atau syariat yang berbeda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Yang kedua, Allah mengutus para nabi dan mengirimkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia. Jadi syariat itu diturunkan kepada manusia untuk memberi petunjuk. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi sebagai pembenar dan penjaga kitab-kitab sebelumnya. Kemudian perbedaan syariat tersebut layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya. Alasan mengapa manusia di sini harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa manusia itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Karena yang pertama, bahwa melakukan kebaikan itu harus dengan segera, tidak bisa ditunda-tunda. Yang kedua, untuk berbuat baik diperlukan kolaborasi sehingga harus saling memotivasi dan juga saling tolong-menolong. Yang ketiga, kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, maka dia harus dengan bersungguh-sungguh.
Langkah menciptakan lingkungan yang baik. Ada 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan mulai dari sekarang, tidak ditunda-tunda. Kemudian tugas Anda adalah mengidentifikasi hukum bacaan dari kata yang telah ditentukan. Di sini ada nomor 1 sampai dengan nomor 20. Silakan Anda tentukan hukum bacaannya berdasarkan penjelasan tadi. Selamat mengucapkan, masih tetap semangat. Terima kasih sudah mendengarkan dan teruslah belajar. Semoga ilmu yang kalian pelajari bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.